Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wala haula wala quwwata illa billahi amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita bersyukur kepada Allah karena pada sore hari ini kita dapat kembali melanjutkan pembahasan Kitabul Adab yang pada sore hari ini masih membahas seputar adab-adab dalam bertamu. Dan kita sampai pada poin yang ketiga terkait dengan adab-adab bertamu, yaitu istihbabu at-tarhib bid-duyuf, yaitu dianjurkannya mengucapkan selamat datang kepada tamu. Dianjurkannya atau disunnahkannya mengucapkan atau menyambut ya dengan ucapan kepada tamu yang datang. Diriwayatkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia mengatakan, "Lamma qadima wafdu Abdul Qais 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala marhaban." Ketika utusan Abdul Qais datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengatakan marhaban. Apa makna marhaban? Ya, kita sering mendengar kata marhaban. Marhaban artinya ahlan wa marhaban, ay sodafta ahlan wa marhaban. Ya, yaitu engkau sudah seperti keluarga ya. Kalau ahlan berarti engkau sudah seperti keluarga, wa marhaban. Ya. Dan artinya engkau ya sudah menjadi bagian dari keluarga ini untuk menunjukkan kedekatan ya. Marhaban bil wafdil ladzina ja'u ghaira khazaya wala nadama. Selamat datang kepada utusan yang datang tanpa kehinaan dan tanpa penyesalan. Artinya jangan khawatir, Anda datang tidak akan terhinakan, justru Anda akan dimuliakan dan Anda tidak akan menyesal datang ke sini ya. Itu menunjukkan penghormatan dan kegembiraan kepada tamu yang datang. Kalau di kita ya selamat datang, semacam itu ya. Walladzi la syakka fihi anna istiqbal ar-rajul li dhuyufihi bi ibaratit tarhib wa ma syabaha tudkhilu surura wal ungs alaihim. Dan tidak diragukan lagi bahwasanya menyambut tamu ya, menyambut tamu dengan ucapan-ucapan selamat datang dan semisalnya itu akan memasukkan kebahagiaan ya dan ketenangan kepada tamu. Wal waqi'u yusaddiquhu, dan kenyataan telah membuktikannya. Ya, tentu berbeda antara yang datang kemudian tidak disambut dengan baik, tidak diucapkan selamat datang, atau semisalnya dengan yang disambut dengan hangat kemudian diucapkan selamat datang, wah senang sekali Anda datang ke sini, ya silakan duduk. Ini adalah tentu akan memasukkan kebahagiaan kepada yang bertamu. Baik. Jadi disunahkan ya kalau kita menerima tamu itu dengan memberikan ucapan-ucapan yang baik yang menyenangkan sebagai ucapan sambutan kepada tamu. Kemudian adab yang berikutnya, madza yaqulu ad-dhaif idza tabi'ahu man lam yud'a. Yaitu bagaimana sikap seorang tamu jika dia dibarengi oleh orang yang tidak diundang. Jadi kita diundang tapi ada bersama kita orang lain yang mungkin tidak bisa kita tinggal ya, dia sedang bersama kita, kita diundang ya, kemudian mau nggak mau dia ikut misalnya, maka apa yang harus kita lakukan ketika mengalami hal semacam ini ya? Yaqulu kama qala Rasulullah SAW, maka kita hendaknya mengatakan sebagaimana yang dikatakan Nabi SAW, karena Nabi sendiri pernah mengalaminya ya. Diriwayatkan dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia mengatakan, kana minal ansari rajulun yuqalu lahu Abu Syu'aib. Dulu di kalangan orang-orang Ansor ada seorang yang dikenal dengan nama Abu Syu'aib. Wa kana lahu ghulamun laham. Dan
dia punya satu anak atau remaja yang laham. Laham ini bisa dimaknai tukang daging. Faqala isna' li ta'aman ad'u Rasulullah SAW khamisa khamsah. Buatkanlah makanan dan aku akan mengundang Rasulullah SAW sebagai undangan yang kelima dari 5 orang undangan. Fada'a Rasulullah SAW khamisa khams. Maka Nabi pun datang sebagai undangan yang kelima. Fatabi'ahum rajulun faqala Nabi SAW. Maka ternyata Nabi itu diikuti oleh seseorang, ya, yang sedang bersama beliau. Kemudian Nabi SAW mengatakan, innaka da'autana khamisa khamsin wa hadha rajulun qad tabi'ana. Kata Nabi kepada tuan rumah, sesungguhnya engkau telah mengundang kami sebagai undangan yang kelima. Artinya sudah genap, sudah artinya sudah penuh, ya, sesuai dengan undangan. Dan ini ada rajulun, ada seorang yang mengikuti kami. Fa in syi'ta adzinta lahu wa in syi'ta taraktahu. Kalau engkau mau, silahkan kau izinkan dia ikut bersamaku untuk makan, ya, atau untuk menghadiri undangan ini. Dan kalau engkau mau, silahkan engkau tidak usah ikutkan dia. Artinya dia tidak diundang, gitu ya. Qala bal adzintu lahu. Maka kata tuan rumah ini, sahabat yang mengundang Nabi ini, dia mengatakan, ya, bahkan aku akan izinkan, ya, diizinkan oleh tuan rumah. Maka ini kisah tentang bagaimana ketika seorang diundang, ternyata dia datang bersama orang lain, ya, maka minta izin kepada yang mengundang, ya. Kemudian apakah diizinkan atau tidak, inilah yang seharusnya dilakukan, ya, tidak langsung ujuk-ujuk tanpa rasa bersalah, tanpa rasa rikuh, pakewoh, ya, datang udah bersama rombongan, padahal undangannya cuma buat dia sendiri, ya. Ini jangan sampai demikian, ya. Wa fil hadithi fawaid nasuqu minha ma nahnu bisadadihi. Dan dalam hadis ini ada beberapa faedah yang akan kami bawakan berkaitan dengan bab ini. Fa fihi anna man da'a qauman muttasifina bi sifatin thumma tara'a 'alaihim man lam yakun ma'hum hina idzin annahu la yadkhulu fi umumid da'wah. Yaitu dari dalamnya terdapat faedah yang pertama, bahwasanya jika seorang mengundang sekelompok orang dengan sifat-sifat tertentu, artinya dengan undangan yang sudah ditentukan, ya, jam sekian, kemudian orangnya ini gitu, ya. Kemudian tiba-tiba terjadi sesuatu yang atau datang seorang yang bukan undangan, ya, maka ketika itu sebetulnya dia bukan termasuk dari cakupan undangan. Jadi hukum asalnya undangan sesuai dengan isi undangannya, ya. Jadi kalau ada sesuatu yang berubah, ya itu sebetulnya tidak termasuk dalam cakupan undangan tersebut. Itu yang pertama. Jadi jangan mengasumsikan, ya, jangan mengasumsikan kalau kemudian undangannya sudah menjelaskan seperti ini, kok kita datang tidak sesuai dengan undangannya, ya. Ya itu nggak boleh, ya, atau tidak sesuai dengan adab. Kita harus menyesuaikan. Bukan berarti kemudian tidak boleh, kemudian tidak boleh sama sekali, ya. Tentunya maksudnya adalah tidak boleh berasumsi bahwasanya ini pasti dibolehkan, ya. Namun tadi ada harus ada minta izinnya. Yang kedua, wa fihi anna man tataffala fi da'wati kana li sahibid da'wah al-ikhtiyar fi hirmanihi. Kemudian di dalam hadis ini juga terdapat faedah bahwasanya siapa yang ikut dalam suatu undangan padahal dia tidak diundang, maka si pengundang itu berhak untuk memilih apakah dia mau menghalangi orang ini ataukah tidak. Fa in dakhala bi ghairi idnihi kana lahu ikhrajuhu. Kalau dia masuk tanpa izin, maka dia boleh untuk mengusirnya. Wa anna man qasada at-tatfil lam yumna' ibtida'an. Dan siapa yang ingin ikut atau numpang, ya,
maka secara asal tidak langsung diusir atau tidak langsung ditolak, ya. Ya misalnya dalam kasusnya Nabi tidak kemudian jangan ikut, kan enggak. Nabi membolehkan dia ikut, tapi nanti izinnya ke tuan rumah. Secara asal kita boleh datang dulu dengan membawa orang yang ingin ikut dengan kita. Ya, secara asal tidak ditolak dulu. Lianna ar-rajula tabi'an Nabi sallallahu alaihi wasallam falam yaruddahu lihtimali an tatiba nafsu sahibud da'wah bil idzni lahu. Ya, dalilnya adalah tadi Nabi diikuti oleh seseorang dan Nabi tidak menolak untuk diikuti. Ya, karena apa? Masih ada kemungkinan tuan rumah akan mengizinkan dia untuk masuk, ya. Sehingga tentu ini akan menggembirakan orang yang ingin ikut. Qalahu Ibnu Hajar, ini dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Ya. Jadi kesimpulannya, kalau kita misalnya diundang kita sendiri, kemudian kita misalnya bawa istri misalnya, bawa aja gitu ya. Nah, cuman nanti tentunya izin ya, boleh nggak saya bawa istri saya gitu ya. Wah maaf ini ternyata undangan betul-betul untuk bapak sendiri, ya kita terima, kita legowo ya. Jadi mungkin dia nunggu di mobil atau di kendaraan ya, atau di tempat lain ya. Kalau diizinkan maka silahkan ya. Jadi tidak mutlak kemudian sejak awal jangan ikut. Karena ada kemungkinan ya, mungkin kadang orang ngundang itu mungkin dia lupa mencantumkan misalnya Ristian, Ragil dan keluarga, tapi keluarganya itu lupa nggak ditambahkan misalnya, mungkin atau dan istri misalnya, padahal sebetulnya nggak apa-apa, maka kita boleh membawa dengan asumsi apa, ada kemungkinan untuk diterima. Wallahu ta'ala alam. Tapi yang berikutnya, poin yang kelima terkait dengan adab ketika bertamu adalah at-takallufu lidhaif. Hukum takalluf atau memaksakan diri untuk menjamu tamu. Hukum memaksakan diri atau berlebih-lebihan, lebih tepatnya ya, berlebih-lebihan dalam menjamu tamu. Maka la yanbaghi at-takalluf lidhaifi katsiran bihaitsu yakhruju an haddihil ma'qul. Tidak selayaknya untuk memaksakan diri ya, atau dalam konteks ini adalah berlebih-lebihan untuk menerima tamu atau untuk menjamu ya, yang itu di luar di luar yang seharusnya atau di luar yang di luar adat kebiasaan. Li'anna takalluf umuman manhiyun anhu, karena secara umum memaksakan diri yaitu terlarang, ya tidak diperbolehkan. Diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu, ia mengatakan kunna inda Umar faqala. Suatu ketika kami bersama Umar, kemudian Umar mengatakan nuhina anit takalluf. Sesungguhnya kita dilarang untuk takalluf atau memaksakan diri, membebani diri. Walaysa hunaka haddun mu'tabar liqaulina hadha fihi takalluf aw laysa fihi takalluf. Dan sebetulnya tidak ada batasan yang teranggap, dalam artian tidak ada batasan yang baku terkait dengan apakah satu jamuan itu ada takallufnya, ada sikap memaksakan dirinya ataukah tidak ada. Sebenarnya kalau dari sisi syariat tidak ada patokannya. Wa innamal marji' atau marja' fi dzalika ilal 'urf. Hanyalah itu kembali kepada 'urf atau kebiasaan setempat. Ya, kebiasaan yang ada di masyarakat. Fama ta'arafa an-nasu 'ala amrin wa 'adduhu takallufan fahuwa takalluf. Maka apa yang dikenal orang-orang ya dan mereka menganggapnya sesuatu itu bentuk takalluf atau memaksakan diri, maka itulah bentuk takalluf atau memaksakan diri. Wa mala fala, dan yang tidak ya berarti tidak memaksakan diri. Jadi kembali kepada kebiasaan masyarakat yang ada di sini. Wa san'u at-ta'ami lidh-dhaifi yakunu bil qadari alladhi yafi bil maqsud bila israfin wala taqtirin. Dan membuatkan makanan untuk tamu juga sesuai dengan kadar yang mencukupi tujuan,
sesuai dengan tujuan. Jadi tujuan memuliakan itu sudah tercukupi, ya, tanpa israf berlebihan, tanpa juga pelit. Ya, berarti ini tetap kembalinya kepada uruf. Ya, misalnya kalau di masyarakat kita, terutama di Jawa ya, kita bahkan kadang beda daerah, beda uruf gitu ya. Kalau di sini di Jogja atau di Jawa Tengah mungkin ya, di Magelang dan sekitarnya, itu kalau teh itu kadang berasa kurang. Misalnya nyuguhin kok teh atau air putih gitu ya. Air putih itu nggak lazim gitu ya, karena seringnya teh gitu ya, minimal teh gitu. Nah kalau kemudian air putih gitu ya, secara urf sebetulnya itu takdir, agak pelit. Karena biasanya teh gitu ya, dan setiap orang mampu menyajikan teh pada umumnya ya. Nah, memang teh tentu membutuhkan gula, membutuhkan teh, tapi itu masih wajar ya, masih. Nah kalau air, kadang-kala ada yang berpendapat kok air doang gitu ya. Nah, apalagi airnya bukan air yang dingin, bukan air es gitu ya, betul-betul air yang mungkin biasa gitu ya. Nah ini kadang urufnya malah bukan sekedar air, mungkin teh. Kadang juga urufnya misalnya dengan misalnya toples snack misalnya, atau misalnya isinya apa, rengginang atau apa gitu ya, atau makanan ringan, itu juga masih wajar ya. Tidak ada yang mengatakan kemudian kalau ada teh, ada rengginang, ada tempe dianggap berlebihan, kan nggak ada di sini. Di sini tidak ada yang mengatakan hal tersebut berlebihan. Berarti itu masih secara urf masih bukan takalluf ya. Bahkan sampai setelah bertamu makan di tempat makan, di ruang makan ya, misalnya disuruh makan, itu juga belum takalluf di Jawa ya. Di Jawa ini masih biasa bertamu kemudian disuguhi teh, disuguhi atau minuman lah ya, secara umum mau kopi, mau teh, mau minuman lain, kemudian ada makanan ringan, dan setelah itu disuruh makan, itu masih bukan takalluf ya. Mungkin takallufnya ketika misalnya berlebihan ya, untuk nyambut satu tamu tapi lauknya beraneka ragam, padahal ya nggak akan kemakan semua gitu ya. Ya mungkin supaya dia milih ya. Habis itu sisa banyak, dan sebenarnya ini sudah mulai menjurus ke takalluf ya. Orang tidak butuh sampai sebanyak itu. Orang sebenarnya sudah termuliakan dengan dia disuruh makan aja dengan nasi lauk aja udah dia udah sangat dimuliakan, udah seneng gitu. Kalau sampai harus ditambah-tambah yang macam-macam, ini dikhawatirkan sudah masuk ke takalluf, berlebihan yang memaksakan diri. Wa khairul umuri awsatuha, dan perkara yang terbaik adalah perkara yang pertengahan. Jadi bukan yang tadi terlalu berlebihan banyak sekali ya. Dan bukan pula yang pelit, seadanya, bahkan nggak disuguhi ya. Ini adalah juga kurang baik. Famin hadithi Jabir ibn Abdullah qala sami'tu Rasulullah SAW yaqul. Dan dalam hadis riwayat Jabir, Nabi SAW mengatakan, ta'amul wahid yakfi al-ithnain, wa ta'amul ithnain yakfi al-arba'ah, wa ta'amul arba'ah yakfi al-thamaniyah. Nabi mengatakan satu makanan cukup untuk dua orang, makanan untuk dua orang cukup untuk 4 orang, dan makanan untuk 4 orang cukup untuk 8 orang. Artinya ya makan itu juga fleksibel ya. Kadang makannya sedikit itu masih bisa dimakan, itu sudah mencukupi. Wa amma ma ya'had al-yawm min israfi ba'din nas fi walaimihim wa takallufi biha wa ikhrajiha an haddiha al-masyru' fahaddits wala haraj. Adapun yang terjadi di masa sekarang berupa bentuk menghambur-hamburkan atau bentuk sebagian orang terlalu menghamburkan makanan di walimah-walimah mereka dan memaksakan diri dan keluar dari batasan yang masyru', yang sesuai syariat, maka tidak usah ragu untuk mengatakan bahwa itu adalah perkara yang israf, yang berlebihan, yang boros. Dan tidak dipungkiri, di zaman sekarang kalau suatu walimah kemudian sampai makannya sisa dibuang-buang, itu tidak diragukan lagi, sebetulnya itu termasuk israf ya. Nah, bagaimana caranya supaya kita kalau mengadakan walimah itu ya tidak menjadikan ada sampah makanan gitu ya.
sebisa mungkin tidak ada sampah makanan, tanpa juga harus terlalu pelit. Ya, tapi bagaimana caranya supaya pas seperti itu. Bal inna ba'dahum asbaha fi sibaqi ma'a ghairihi ayyuhuma yaghlibu sahibah. Bahkan sampai sebagian mereka itu menjadi berlomba-lomba untuk mengalahkan yang lainnya. Jadi sudah seperti persaingan, sudah seperti lomba mewah-mewahan gitu ya. Fi kathrati tanawwu'il asnaf, dengan lomba-lomba banyak-banyakan jenis menu. Ya, jadi kalau mungkin kalau di walimah itu kan sebenarnya wajar kalau kita ada menu-menu alternatif gitu ya, ada nasi dan ada bakso misalnya. Paling-paling ya 3 lah gitu ya, karena mungkin nggak semua orang suka bakso, nggak semua orang suka nasi gitu ya. Tapi kadang kala ada yang sampai beraneka ragam, mungkin ada 10 jenis makanan gitu ya. Wah, semakin banyak, semakin mewah gitu. Padahal nggak perlu gitu, nggak sampai segitunya gitu ya. Ini tapi berlomba-lomba, semakin beragam makanannya semakin keren gitu ya. Wal mubalaghah fiha, dan berlebihan di dalamnya. Hatta yuqal fulan ibnu fulan fa'ala kadza wa kadza. Sehingga supaya atau disebut fulan sudah mengadakan walimah yang demikian mewahnya. Wala syakka an hadza fi'lun madhmum, dan tidak diragukan lagi inilah perbuatan tercela. Wala yajuzu aklu mithli hadza ta'am, dan enggak boleh makan makanan yang semacam ini. Ya. Wa dzalika lima rawahu Ibnu Abbas, dan yang demikian ini karena diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, naha an ta'amil mutabariyin. Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an ta'amil mutabariyin ayyukal. Nabi melarang untuk memakan makanan dari orang yang berlomba-lomba. Nabi melarang makan dari orang yang berlomba-lomba. Apa maksudnya? Kata Al-Khattabi, al-mutabariyani huma al-muta'aridani bifi'laihima yuqalu tabara ar-rajulani idza fa'ala kulla wahidin minhuma mithla fi'li sahibihi liyara ayyuhuma yaghlibu sahibah. Arti dari al-mutabariyan, 2 orang yang berlomba-lomba, adalah orang yang saling memperlihatkan kepada sesamanya perbuatan mereka yang perbuatan tersebut sama. Jadi lomba untuk berlomba-lomba melakukan hal yang sama. Ya, dan supaya dilihat mana yang menang di antara keduanya. Mungkin mana yang lebih mewah, mana yang lebih hebat, mana yang lebih kaya, ya. Maka justru Nabi melarang kalau di yang model seperti ini nggak boleh makan di situ, karena kita berperan dalam perbuatan tercela ini, berlomba-lomba dalam orang yang sedang berlomba menang-menangan, ya, menang-menangan mana yang paling mewah. Wa innama kuriha dzalika lima fihi minar riya wal mubahah. Yang demikian itu dibenci karena terdapat riya di dalamnya. Pasti ada riyaknya itu. Ya, ada kecenderungan untuk riya. Ingin dilihat, ingin dipuji. Wal mubahah, dan berbangga-bangga. Ya, menyombongkan diri. Wali annahu dakhilun fi jumlatin ma nahallahu anhu min aklil malil bil batil. Dan juga termasuk dalam cakupan larangan Allah untuk memakan harta dengan cara yang batil. Ini adalah cara yang batil seperti ini, sehingga dilarang untuk makan di hal-hal yang semacam itu, ya. Baik. Jadi intinya ketika seorang ingin walimah, misalnya walimah atau apapun, ya usahakan tidak terlalu mewah, ya. Dalam artian ya kadang beda ya memang antara orang yang ekonominya tinggi dan tapi setinggi-tingginya ekonomi juga tidak boleh mubadzir, tidak boleh kemudian ingin dikenal sebagai orang yang walimahnya mewah. Ini sesuatu yang tercela dalam agama kita, ya, karena ada keinginan untuk dipuji. Wah, itu kalau ngadain walimah di kita kan begitu ya, semakin mewah semakin baik, padahal tidak demikian. Wallahu alam. Kemudian yang berikutnya,
poin ke-6 dari adab-adab bertamu adalah ad-dukhulu bi'idhnin wal insirafu ba'dal faragh minat ta'am, yaitu hendaknya masuk rumah itu dengan izin, dan juga hendaknya hendaknya pulang itu setelah selesai makan. Hendaknya setelah selesai makan itu pulang. Ya, ini yang mungkin juga jarang kita dapati di tempat kita ya. Justru di tempat kita malah nggak boleh dangsah. Apa itu dangsah? Bar madang dan kesah ya, bahasa Jawa. Artinya habis makan pulang. Nah, justru kalau di kita sepertinya nggak sopan gitu ya. Padahal kalau di dalam Islam kalau udah makan pulang, selesai gitu ya. Kita akan lihat dalilnya. Wa hadza adabun bayyanahul Qur'an. Ini adalah adab yang dijelaskan oleh Al-Qur'an, di mana Allah Ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabiyyi illa ayyu'dzana lakum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu masuk rumah-rumah Nabi. Ya, Nabi rumahnya banyak, rumah istrinya ya. Janganlah kamu masuk rumah-rumah Nabi kecuali kamu diizinkan. Illa ta'amin, kecuali kamu diizinkan untuk makan. Ghaira nadhirina inah, tanpa menunggu makanan matang, tanpa menunggu makanan masak. Walakin idza du'itum fadkhulu, namun kalau engkau diundang maka masuklah. Fa idza ta'imtum, kalau engkau sudah kenyang, fantashiru, maka pulang. Wala musta'nisina li hadithin, dan janganlah berbasa-basi dengan berbincang-bincang setelahnya. Ya, surat Al-Ahzab ayat 53. Ini memang berkaitan dengan kisah nyata, di mana Nabi SAW ya dikunjungi oleh para sahabatnya, kemudian Nabi sebenarnya masih ada urusan, ya mereka sudah makan tapi mereka masih kemudian ngobrol di situ. Nah, Nabi nggak enak ngusir. Nabi perasaannya halus, Nabi sopan ya, walaupun itu sahabat, Nabi rikuh untuk menegur. Nah, sehingga turunlah firman Allah ini untuk menegur mereka. Haitsu nahallahu subhanahu wa ta'ala al-mu'minina ayyadkhulu buyutan Nabi SAW illa bi'idhnin. Di mana di sini Allah Subhanahu wa ta'ala melarang orang yang beriman untuk masuk rumah-rumah Nabi kecuali dengan izin. Wal mu'minun kadzalika la yadkhulu buyuta ba'dihim illa bi'idhnin. Begitu pula orang yang beriman juga hendaknya tidak masuk rumah orang lain sesama mereka kecuali dengan izin. Jadi bukan hanya rumah Nabi, karena ini konteksnya memang ada sababun nuzulnya, ada sebab kenapa ayat ini turun. Nah, yaitu memang kisah Nabi sendiri yang dikunjungi sahabat, namun saat ini nggak pulang-pulang, padahal Nabi ada urusan gitu ya. Sehingga turun ayat ini. Namun ayat ini sebagaimana kata para ulama, ya kaidahnya adalah al-ibrah bi'umumil lafadz la bi khususis sabab. Pelajaran itu diambil dari umumnya faedah perkataan dan bukan karena kekhususan sebab. Jadi bukan berarti kalau sebabnya ini khusus rumah Nabi aja yang berlaku, enggak, ini umum untuk kaum muslimin juga. Fanahyu yadkhulu fihi jami'ul mu'minin. Maka larangan ini juga berlaku bagi seluruh kaum mukminin ya, bukan hanya para sahabat di zaman Nabi tapi juga sesama kita. Berkata Imam Syaukani, fanahallahu al-mu'minina an dzalika fi baitin Nabi SAW, maka Nabi melarang orang yang beriman dari perbuatan semacam ini di rumah Nabi SAW. Wa dakhala fin nahyi sairul mu'minin, dan termasuk dalam larangan ini adalah seluruh kaum mukminin, tidak hanya Nabi tapi juga orang yang beriman yang lain juga sama, di rumah-rumah mereka juga nggak boleh masuk tanpa izin. Waltazaman nasu adabullahi lahum fi dzalika famana'ahum minad dukhuli illa bi'idhnin. Maka hendaknya orang-orang itu beriltizam atau berpegang dengan adab yang diajarkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka dalam masalah ini, sehingga mereka tidak masuk kecuali dengan izin. Indal akli
la qablahu lintidhari nubjit ta'am. Ya, dan juga mereka tidak masuk untuk makan dan juga sebelumnya dengan tujuan untuk menunggu makanan masak. Jadi sebetulnya dia bertamu, tapi dia bertamu dengan niat apa? Nunggu supaya makanan masak kemudian mereka diundang makan. Ini bukan adab yang baik ya, karena Allah melarang apa? Allah mengatakan ghairu nadhirina inah, ya. Tanpa menunggu makanan masak ya. Jadi bertamu tujuannya nanti kalau sampai lama sampai makanan matang nanti dihidangkan makanan. Ini bertamu untuk nunggu makan. Nah, ini tidak sesuai dengan adab ya. Wa kanat 'adatuhum fil jahiliyah annahum ya'tuna ilal walimah mubakkirina jiddan ya, yantadhiruna nubjat ta'am. Dan adat orang-orang jahiliyah di masa jahiliyah dulu adalah mereka datang ke walimah itu sangat pagi-pagi banget, sangat awal ya. Yantadhiruna nubjat ta'am, mereka nunggu makanan matang, nunggu makanan masak. Fanahahumullah an dzalika biqaulihi ghairu nadhirina inah. Maka Allah larang mereka dengan mengatakan ya tanpa menunggu makanan masak. Ai ghairu muntadhirina nubjihi wa idrakihi. Wa idrakihi ya. Dan tanpa menunggu matangnya dan mendapati makanan tersebut. Ya, kalau memang belum jatahnya makan belum matang, mau ada jatahnya pulang-pulang ya, bukan nunggu matang ya. Baik. Tsumma bayyana Allah Subhanahu wa ta'ala anna man asaba hajatahu min at-ta'ami falyansarif wa la yajlis musta'ni wa la yajlis musta'nisin li hadithin. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan bahwasanya siapa yang menepati hajatnya ketika makan, hendaknya dia pergi ya, dan janganlah dia atau siapa yang sudah makan ya, hendaknya dia kemudian pulang dan tidak terus-menerus duduk untuk berbasa-basi ngobrol. Li'anna dzalika fihi idza'un lin-nabi sallallahu alaihi wasallam, karena hal yang demikian mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzalika baqiyatun nas fal ghalibu annahum yata'adzuna min baqa'il mad'uwina ba'dal faraghi min at-ta'am. Demikian pula kebanyakan orang di zaman sekarang mereka juga terganggu dengan bertahannya orang yang diundang setelah selesai makan. Ya, jadi kok masih lama nggak pulang-pulang dan nggak enak kan, ngusir atau menyuruh pulang kan nggak enak. Ya, yang ada menjadi terganggu dia. Ya. Fala yambaghi al-mukthu indahum, maka hendaknya tidak kemudian bertahan di situ, tidak kemudian terus-menerus di situ. Illa ayyakuna rabbul bait yarghab fi baqaihim, kecuali kalau si yang punya rumah itu mengharapkan mereka untuk bertahan atau untuk tetap di situ atau untuk jangan pulang dulu ya. Nah, kalau seperti ini maka enggak masalah ya. Misalnya mau pamit karena enggak enak. Kok cuma sebentar, ayo ngobrol dulu. Langsung ngajak ngobrol lagi ya. Berarti ini tanda dia enggak apa-apa dan dia suka. Ya, tapi kadang-kala ada juga yang basa-basi gitu ya. Kok cepet, tapi memang dia sudah sambil beres-beresi. Nah, itu berarti basa-basi. Kita harus pintar dalam memahami bahasa orang, terutama di tempat kita ya, terutama di Jawa. Ya, itu kita banyak bermain kode, banyak hal-hal yang harus kita pahami secara implisit. Ya, tidak, orang Jawa itu susah eksplisit ya, tapi dia biasanya implisit ya. Dia mungkin memberi kode dengan kode-kode tertentu yang
menunjukkan bahwa dia punya acara, dia punya urusan, dia mau istirahat ya. Maka kita harus peka dalam masalah ini. Au antakuna adatul qaum kata, atau memang adatnya boleh, tidak masalah. Adat di situ memang kalau bertamu lama atau adatnya memang setelah makan masih bisa ngobrol, nah ini tentu menjadi pengecualian. Artinya sebetulnya adab ini adalah berlaku ketika memang kebiasaannya adalah orang selesai makan pulang. Ya. Namun di beberapa daerah tertentu barangkali memang setelah makan atau mungkin bahkan makan di awal bisa jadi ya. Kemudian baru ngobrol, ini tentunya tidak masalah. Walam yakun hunaka masyaqqah. Nah, yang penting tidak ada kesulitan, wala adza, tidak mengganggu, fala ba'sa bidzalik, maka tidak apa-apa. Li'anna al-illata allati min ajliha ja'an nahyu intafat, karena illah atau sebab dilarangnya hal tersebut sudah hilang, sudah tidak ada. Apa illah atau sebabnya? Mengganggu, ya, menyulitkan. Nah, itu ilatnya atau sebabnya, sebab larangannya. Kalau sebab itu tidak ada, artinya dengan kita setelah selesai makan masih ngobrol-ngobrol, ya, terutama di rumah teman itu biasanya nggak masalah ya, rumah teman gitu. Tapi kalau tamu yang mungkin bukan orang dekat, biasanya setelah makan ngobrol sebentar saja sedikit pulang gitu ya. Artinya tidak jangan kembali lama lagi, karena biasanya makan itu setelah lama ngobrol baru makan. Bahkan di tempat kita di Jawa biasanya makan itu memang kode untuk menyuruh pulang. Jadi misalnya udah pertama di Lebaran gitu ya, kalau Lebaran bertamu kemudian udah ngobrol-ngobrol, ayo makan dulu, itu tanda. Setelah itu Anda setelah makan pamit. Ya, mungkin ngobrol sebentar dulu baru pamit. Itu tanda. Jadi harus peka ya. Baik. Kemudian yang berikutnya di antara adab yaitu taqdimul akbar fal akbar wa taqdimul aiman fal aiman, yaitu mendahulukan yang lebih tua kemudian dan seterusnya lebih muda, dan mendahulukan yang kanan dan seterusnya dalam memberi makanan atau melayani. Yanbaghi 'ala man adhafa qauman ay yuqaddima akbarahum wa yakhussuhu bimazidi 'inayah. Selayaknya bagi yang menjamu suatu kaum, sekelompok orang, untuk mendahulukan yang lebih tua dan mengkhususkan mereka untuk perhatian lebih. Jadi mereka diistimewakan daripada yang lainnya ya. Wa dzalika li hathin Nabi sallallahu alaihi wasallam 'ala dzalika fi ayyum hadits. Yang demikian itu karena memang Nabi SAW mendorong untuk hal tersebut dalam hadis-hadis yang akan kita bawakan. Yang pertama hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW mengatakan, urani fil manam atasawwaku bisiwak fajadzabani rajulani ahaduhuma akbar minal akhar. Suatu ketika aku mimpi aku bersiwak, yaitu menggosok gigi dengan satu siwak, kemudian aku ditarik oleh dua orang laki-laki di mana salah satunya lebih tua daripada yang lainnya. Fanawaltu siwak al-asghar minhuma, maka aku tawarkan siwak kepada yang lebih muda. Faqila li, maka dikatakan kepadaku, kabbir, utamakan yang tua. Fadafa'tuhu ilal akbar, maka aku kemudian memberikan siwak itu kepada yang lebih tua. Jadi tadinya Nabi dalam mimpi tersebut ngasih ke yang muda, tapi ditegur untuk memberikan kepada yang lebih tua sehingga beliau menurutinya. Kemudian juga di yang kedua Nabi SAW mengatakan, man lam yarham saghirana wa ya'rif haqqa kabirina falaysa minna. Barang siapa yang tidak menyayangi anak-anak atau yang muda di antara kami dan tidak mengenal hak-hak orang-orang tua kami, maka dia bukan golongan kami. Maka kalau kita orang Islam, umatnya Nabi, hendaknya kita sayang kepada yang muda dan hormat kepada yang tua. Nabi SAW juga mengatakan, inna min ijlalillahi ikramu dzisyaibah al-muslim. Di antara bentuk mengagungkan Allah adalah memuliakan orang yang sudah beruban,
seorang muslim yang sudah beruban. Orang sudah ubanan hendaknya kita muliakan. Wahamilil Quran, dan memuliakan penghafal Quran, ghairal ghali fihi walal jafi anhu, tanpa harus berlebih-lebihan, tanpa juga meremehkan. Wa ikramu dzis sultan al muqsid, dan memuliakan penguasa yang adil. Memuliakan penguasa yang adil. Ya, jadi termasuk di antara bentuk memuliakan orang tua adalah mendahulukannya, ya. Kemudian wa amma hadithu Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu anhu, adapun dalam hadis Sahal bin Sa'ad yang bahwasanya Rasulullah SAW utiya bi syarab fashariba minhu wa an yaminihi ghulam wa an yasarihi al-ashyakh faqala lil ghulam ya ata'dhana li an u'tiya haula'i, ya, maka ada sebuah hadis dari Sahal bin Sa'ad yang sedikit bertentangan dengan hadis ini. Kita bacakan bahwasanya Nabi SAW suatu ketika diberi sebuah minuman. Maka Nabi pun minum dari gelas tersebut. Kemudian di samping kanannya itu ada seorang anak muda, seorang remaja. Sedangkan di kirinya itu para masyayikh, orang-orang tua. Maka Nabi berkata kepada anak muda di kanannya ini, ata'dzanali, apakah engkau mengizinkanku untuk memberikan ini kepada mereka yang tua-tua ini? Nabi minta izin kepada yang muda. Faqala al-ghulam, maka anak muda ini mengatakan, wallahi ya Rasulullah, la uthir binasibi minka ahadan. Maka kata anak muda ini, demi Allah wahai Rasulullah, saya tidak mau memberikan bekas minumanmu ini kepada siapapun. Saya tidak mau mengutamakan bekasmu ini untuk orang lain. Artinya dia ingin dapat berkahnya Nabi. Ini kan bekas diminum Nabi. Kemudian karena itu di sebelah kanan Nabi tawarkan kepada yang di kanan, dan itu kebetulan adalah anak muda. Nah, yang di kiri yang tua-tua. Ya, Nabi minta izin kepada yang di kanannya, yaitu anak muda, untuk kalau saya berikan kepada mereka mau enggak? Maka anaknya enggak mau. Anak muda ini enggak mau. Kenapa? Enggak mau kalau bekasnya Nabi itu diminum orang lain dulu. Dia maunya minum bekasnya Nabi langsung. Maka dia tidak mau mengutamakan orang lain untuk bekasnya Nabi. Dan ini hal yang sudah sewajarnya karena para sahabat biasa berebut bekasnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala fatallahu Rasulullah SAW fi yadihi, maka Nabi pun meletakkan minuman tersebut ke tangan anak muda ini. Artinya dikasih aja. Ya. Ini apakah kemudian berarti sebenarnya Nabi itu menyuruh mendahulukan yang tua atau yang muda di sini? Ya. Maka fahuwa wa in kana yufidu taqdima al-ayman fal-ayman saghiran kana au kabiran illa innahu la yu'aridu ahaditha taqdimil kabir ala man dunahu wa yumkin al-jam'u bainahuma fanaqul. Nah, walaupun di sini secara umum memberi faedah mengutamakan yang kanan, baik itu tua maupun muda, yang penting kanan. Namun itu tidak bertentangan dengan hadis-hadis yang menekankan untuk mendahulukan yang tua. Ya. Dan ini bisa dijamak, ya, bisa dikompromikan, tidak bertentangan sebenarnya, tapi bisa dikompromikan. Inna taqdimal ayman yungzalu ala man syariba syai'an wa baqiya minhu fadlah. Adapun mendahulukan yang kanan itu diterapkan pada yang minum sesuatu kemudian masih ada sisanya, maka dia berikan, ya, fayu'ti man ala yaminih illa ayyadhan, maka dia berikan kepada yang di kanan. Kalau sifatnya minum sisa kemudian kasih ke yang kanan, kan gitu. Wa haula hadzal ma'na yushiru Ibnu Abdul Bar faqala, dan penjelasan ini juga diisyaratkan oleh Ibnu Abdul Bar yang mengatakan wa fihi min adabil muwakalah wal mujalasah an rajula idza akala aw syariba nawala fadlahu alladhi ala yaminih kainan man kana. Dan dalam hadis ini terdapat adab ketika makan bersama dan duduk bersama, bahwasanya ketika seorang itu makan dan minum kemudian dia memberikan sisanya kepada yang ada di kanannya, siapapun dia, mau tua ataupun muda.
wa in kana mafdulan wa kana ala yasarihi fadilan. Ya, walaupun yang di kanan ini kurang afdal dibandingkan yang di kiri. Misalnya yang kiri tadi, yang kanan itu anak kecil atau anak muda, yang di kiri orang tua. Tapi kalau kita statusnya dalam kondisi makan atau minum, kemudian itu mau kita berikan ke orang, maka inilah baru berlaku untuk dikasih ke yang kanan. Ya. Sedangkan wa taqdimul akbar yungzalu ala taqdimil asyarab atau ta'am ibtidaan. Adapun hadis tentang mendahulukan yang tua ini berlaku untuk makanan minuman secara atau yang bukan sisa. Misalnya kita punya minuman atau makanan, ya. Nah, kalau mau menawarkan itu bukan ke kanan atau kiri tapi ke yang lebih tua, ya. Tsumma yalihi man kana ala yamini. Kemudian baru dialihkan ke yang ke kanannya. Wala'ala hadzal qaul ya yataqawwa bima rawahu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala. Dan riwayat ini diperkuat dengan riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang mengatakan kana Rasulullah SAW idza saqa qala ibda'u bil kabir. Nabi SAW ketika memberi minum, itu maksudnya menawarkan minuman kepada orang lain, maka beliau mengatakan mulailah dari yang lebih tua. Berarti apa? Kalau minuman yang sifatnya diambilkan, ada minuman, kasih ke yang lebih tua dulu. Tapi kalau kita sedang dalam kondisi makan, ada sisa, kemudian mau diberikan, itu diberikan ke yang kanan. Wa fi hadza jam'un bainal adillah wallahu a'lam. Dan ini berarti kita bisa mengkompromikan dalil-dalilnya. Wallahu a'lam, ya. Baik. Kita habiskan ya, insyaallah. Poin ke-8, du'aul dhaif liman istadhafahu ba'dal faraghi minat ta'am. Yaitu hendaknya mendoakan tamu, ya. Hendaknya tamu itu mendoakan orang yang menjamunya setelah selesai makan. Ini di antara adab, ya. Min sunnatin Nabi SAW annahu kana idza akala ta'aman 'inda qaumin da'a lahum. Di antara sunnah Nabi SAW ketika beliau makan makanan adalah ya, makan makanannya suatu kaum, maka beliau mendoakan yang memberi makanan tersebut. Dari Anas radhiyallahu anhu ia mengatakan Nabi SAW suatu ketika datang kepada Sa'ad bin Ubadah. Faja'a bi khubzin wa zait. Nah, maka Sa'ad bin Ubadah membawakan roti dan minyak. Fa'akala thumma qala Nabi SAW, maka Nabi pun makan dan mengatakan, ya, aftara indakum as-shaimun wa akala ta'amukum al-abrar wa sallat alaikumul malaikah. Nabi pun mendoakan atau memuji Sa'ad dengan mengatakan bahwasanya sungguh telah berbuka dengan makananmu orang-orang yang berpuasa, ya, dan makananmu telah dimakan oleh orang-orang yang baik dan malaikat pun telah mendoakanmu. Jadi kamu tuh berkah. Kenapa? Orang yang berpuasa itu berbuka di tempatmu dan makananmu dimakan oleh orang-orang yang baik, yaitu Nabi, dan bahkan malaikat mendoakanmu. Wa khassa ba'du ahli al-'ilm hadha du'a 'inda al-fitr faqat. Sebagian ulama mengkhususkan doa ini hanya ketika berbuka. Wal aktsarun 'ala itlaqihi, sedangkan ulama lain memutlakkan untuk fil fitri wa ghairi. Ya, memutlakkan untuk semua jenis jamuan, mau jamuan berbuka puasa atau yang lain, ya. Misalnya kita bertamu bukan dalam rangka puasa kemudian diberi makan, maka kita bisa mendoakan keberkahan kepada yang memberi makan. Dan dalam hadis Miqdad bin Aswad yang cukup panjang tentang ihtilab al-laban, yaitu tentang memeras susu, di situ terdapat doa Nabi SAW, Allahumma at'im man at'amani wa asqi man asqani. Nabi mendoakan apa? Ya Allah, berilah makan kepada orang yang memberi makan aku, dan berilah minum kepada orang yang memberi aku minum. Imam Nawawi mengatakan fihi du'a al-muhsin wal khadim, lil muhsin wal khadim. Ini doa bagi orang yang telah mendermakan makanannya dan doa bagi pelayannya. Waliman yaf'alu khaira, dan bagi yang berbuat baik. Wada'i fa'ilun lil khair, dan orang yang mengundang itu adalah juga orang yang telah berbuat baik. Ya, wada'i di sini bisa yang memanggil, bisa juga yang berdoa.
Kemudian diriwayatkan dari Abdullah bin Busr bahwasanya bapaknya sona alin Nabi SAW ta'aman, membuatkan makanan untuk Nabi SAW, fada'ahu fa'ajabah. Ya, maka kemudian dia mengundang Nabi dan Nabi pun memenuhi undangannya. Falamma faragha min ta'ami qala. Maka ketika Nabi selesai makan, ya, maka Nabi mengatakan, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa barik lahum fima razaqtahum. Ya Allah, ampunilah mereka, rahmatilah mereka, berkahilah rezeki yang Kau berikan kepada mereka. Ya, jadi doakan, ya. Ini sudah dikasih makan, kita membalas dengan doa. Dan ketika kita mendoakan orang yang berbuat kebaik kepada kita, maka itu telah mencukupi, ya. Minimal dengan mengatakan jazakallahu khairan, itu juga doa, ya. Namun kalau ditambahi dengan doa ampunan, doa rahmat, doa keberkahan pada rizki, doa supaya dia diberi makan oleh Allah, diberi rizki oleh Allah, diberi minum oleh Allah, ini tentu lebih sesuai dengan contoh dari Nabi SAW. Dan yang terakhir, sunnah yang terakhir yaitu istihbabul khuruj ma'ad dhaif ila babid dar. Itu dianjurkan untuk ikut keluar bersama tamu sampai pintu rumah. Ini juga dianjurkan. Wa hadza min tamamid dhiyafah. Ini diantara kesempurnaan dalam menjamu. Wa husnur ri'ayah lidhaif, dan bentuk memuliakan tamu. Wa ta'nisuhu hatta yughadirud dar, dan menyenangkan dia, ya, atau membuat dia ingin kembali atau ingin kapan-kapan berkunjung kembali, ya. Wala yathbut fi dzalika khabarun marfu'un sahihun ya'ulu alaih. Namun sebetulnya tidak ada hadis yang sahih tentang masalah ini. Innama hiya atharun anis salafi an salafi hadhil ummah wa a'immatihim. Hanyalah yang ada di sini riwayat dari para salafus saleh, ya. Ya, naqtasiru ala wahidin. Kita cukupkan satu riwayat saja yang itu bisa kita jadikan sebagai contoh. Zara Abu Ubaid Al-Qasim ibn Salam Ahmada ibn Hanbal. Suatu ketika Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam berkunjung ke rumah Imam Ahmad bin Hanbal. Maka Abu Ubaid mengatakan, falamma aradtul qiyam qama ma'i. Maka dia cerita, Abu Ubaid cerita, maka ketika aku hendak bangkit untuk pamit, ternyata Imam Ahmad juga ikut berdiri. Qultu la taf'al ya Aba Abdillah. Kataku, enggak usah wahai Imam Ahmad, enggak usah. Faqala Sya'bi, maka Imam Ahmad menjawab, ya, bahwasanya Sya'bi mengatakan min tamami ziyarati zair an tamshiya ma'ahu ila babid dar wa ta'khudh birikabihi. Maka Imam Ahmad mengutip perkataan Asy-Sya'bi dengan mengatakan, di antara kesempurnaan ziarah atau kunjungan, ya, adalah hendaknya engkau berjalan bersamanya sampai pintu dan bahkan engkau bawakan barang-barangnya. Jadi kalau misalnya bertamu, ya, kemudian jangan kemudian di ruang tengah, ya silahkan, dia lewat pintu, kita nggak nganter ke depan rumah, jangan, kita antar sampai depan rumah, bahkan nunggu dia naik mobil, ya, atau naik motornya, kemudian sampai didadadadai, ya. Niat gitu, ya, untuk betul-betul mengantar sampai pulang. Kalau dia punya barang, kita bawakan. Ini adalah bentuk memuliakan tamu yang dicontohkan para salaf as-soleh, ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya, kita telah selesaikan bab tentang dhiyafah. Kita insya Allah akan lanjutkan adab dalam majelis, ya. Ya. Bismillah, ada pertanyaan Ustaz. Ya. Apa hukumnya menjamu tamu? Apakah wajib, sunnah, atau apa? Ya. Menjamu tamu tentunya bagian dari syariat, ya. Tentu sangat dianjurkan. Meskipun kalau dibilang hukumnya wajib, ya wallahu alam, kami tidak mengetahui hal tersebut, ya. Karena ini yang kami tahu adalah paling benar sunnah muakkad, ya. Karena memang tamu sendiri bahkan tidak selalu wajib untuk diterima. Ya, kadang-kala dalam yang pembahasan yang lalu bahwasanya
boleh atau berhak bagi seorang untuk menolak tamu, boleh. Ya. Nah, namun ketika dia menerima tamu dan menjamunya, maka ini di antara adab yang diajarkan Islam adalah dia menjamu tamunya dengan baik, dan banyak keutamaan ya menjamu tamu sebagaimana telah kita bacakan ya. Misalnya siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaknya dia memuliakan tamunya dan seterusnya. Ini kalaupun tidak sampai derajat wajib, tentunya paling tidak ini sesuatu yang sangat ditekankan dalam Islam ya. Wallahu taala alam bisawab. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.